Perkenalkan, nama saya Albert Ludi Mulyo dari Teknik Industri Angkatan 19 dengan NRP 160319135. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan topik kegiatan bisnis dalam kondisi bencana alam. Nah, memang topik ini sangat berkaitan pada kondisi negara kita saat ini, yaitu virus corona, dimana pada saat adanya virus corona pasti kita akan membutuhkan masker. Nah, orang-orang yang menjual masker, dia pastinya ingin untung, tapi dia mengambil untung yang sangat tidak wajar. Itu kita bisa ambil 6 kali lipat atau berapa kali lipat di atas harga normal. Nah, sekarang saya akan bahas perlahan-lahan di mana virus corona ini pertama ditemukan di kota Wuhan di negara Cina, hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Nah, hingga saat ini diakibatkan atau kita dapatkan bahwa angka kematian yang sangat tinggi dari virus corona ini. Nah, ada beberapa peneliti yang saya dapat dari internet, atau menurut peneliti asal usul virus corona itu, saya dapatkan 2 peneliti dari berita yang di internet, yaitu menurut dia bahwa virus corona ini berevolusi di keadaan patogen melalui seleksi alam di inang non manusia lalu melompat ke manusia. Yang kedua, dengan melihat spike protein yang mengikat sel dan situs pembelahan sel. Dan kita juga bisa mengetahui bahwa virus corona ini mirip dengan salah satu virus yang kita sudah mengetahui, yaitu virus flu burung. Nah, sifat dari virus corona ini apa sih sifatnya? Yang pertama, virus corona ini tidak tahan pada kondisi atau situasi yang panas. Nah, sebaliknya virus ini juga akan mati jika dia akan terkena sinar matahari. Nah, dia akan hidup dan tetap hingga di sana pada kondisi yang dingin atau lembab. Nah, berikutnya, selain itu juga ada yang kedua, yaitu virus corona ini mudah untuk menyerang orang lain dengan kondisi tubuh yang tidak fit. Contohnya itu gejala batuk, pilek, atau demam dan lain-lain. Dan juga virus corona ini juga mudah menyerang manusia dengan sentuhan tangan, atau contoh saja kita sudah bersentuhan tangan dengan orang yang positif corona dan kita menyentuh bagian muka kita, dan otomatis kita akan terkena virus corona tersebut. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk hidup bersih, yaitu dengan mencuci tangan dengan sabun, atau ya hidup dengan pola yang bersih. Nah, dengan begitu, ada beberapa pasar di Jakarta yang saya dapat dari sebuah berita, dia menjual masker. Tentunya buat apa sih? Tentunya untuk mencegah adanya virus corona ini supaya tidak banyak menular. Yang pertama, nah, di pasar Pramuka di Jakarta Timur didapatkan bahwa ada seorang penjual yang menjual masker biasa dengan harga normal per paknya 20.000 per pak dan dijual dengan 40.000 per pak. Sedangkan masker N95 dengan kualitas yang lebih bagus dan lebih aman, atau lebih bisa kita katakan 90% tidak terkena virus corona, yang harga awalnya 250.000 per pak dan saat ini dijual dengan harga 1,3 juta per pak. Kita sudah bisa lihat perbandingan di mana harga awal 250 per pak dan 1,3 juta per pak. Nah, harga itu memang tidak sebanding. Bolehlah kita sebut kegiatan bisnis, tapi kita juga bisa melihat kondisi negara kita saat ini bagaimana. Jika kondisi negara kita stabil, kita bisalah mengambil keuntungan, tapi tidak sebanyak itu. Nah, sedangkan jika kita lihat
kondisi negara kita saat ini yang campur aduk dengan adanya virus corona, marilah kita membantu orang sekitar dengan mungkin ya kita bisa memberi masker atau menjual masker tetap harga normal. Dan juga ada ancaman keras dari Menteri BUMN bahwa jika ada seorang penjual menjual masker di atas harga normal atau bisa jadi 6 kali lipat dia menjualnya, akan dikenakan sanksi berat. Nah, salah satu contoh di mana dia mengapresiasi apotek Kimia Farma, dia tetap menjual harga 2.000 per masker, dan dia juga membatasi setiap orang yang membeli masker hanya boleh membeli 2 masker per orang. Nah, berikutnya saya akan masuk pada substansi vlog kali ini, yaitu apa? Sifat kemanusiaan adil dan beradab. Seperti yang saya jelaskan, kita harus mempunyai rasa empati kepada setiap orang yang mungkin kurang kebutuhan masker. Kita harus peduli, jangan kita sok-sokan atau kita ingin menaikkan harga setinggi-tingginya demi mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya lebih mementingkan kepentingan umum, di mana kita harus lebih mementingkan kepentingan orang-orang yang kurang mampu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dan yang terakhir, kita harus memberikan aksi sosial. Apa sih contohnya aksi sosial? Mungkin jika kita mempunyai masker lebih, kita bisa memberikan galangan dana. Misalnya galangan dana berupa uang untuk membantu pemerintah atau negara ini, atau juga kita bisa memberikan galangan masker untuk membantu orang supaya tidak banyak lagi terkena dampak dari virus corona. Memang ini adalah virus yang sangat dahsyat atau sangat membahayakan. Sebab itu kita harus sadar akan bahayanya virus ini. Kita harus tetap memberikan aksi sosial kepada setiap warga Indonesia tentunya di negara kita, supaya negara kita bebas dari virus corona. Dan juga kita harus sadar bahwa kita harus peduli kepada sesama, dan salah satu cara untuk kita tidak menyebarkan virus corona lagi atau tidak menambah jumlah dari virus corona yaitu social distancing, yaitu kita harus tetap berada di rumah dan tetap mempedulikan warga Indonesia. Nah, sekian dari vlog saya. Terima kasih. Mungkin ada kurang lebih atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.